Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Sugeng, yaitu tugas kelompok. Perkenalkan, nama saya Winda Clariza dengan NIM 1021811047. Di sini saya tidak sendiri, yaitu ada teman saya Sofia Wandano Filila dengan NIM 1021811041 dari jurusan akuntansi Universitas Internasional Semen Indonesia. Sebagai kelas pengganti dengan case study-nya perencanaan keuangan keluarga secara kelompok. Kami mengambil satu public figure, yaitu seorang selebriti, yaitu Luna Maya. Pasti semuanya udah kenal, semuanya udah tahu Luna Maya itu seperti apa, dari mulai jobnya, dari mulai dia nge-host, pemain film, hingga film yang banyak penontonnya, yaitu film Susana. Sudah tau lah di benak kalian pasti seorang Luna Maya itu orangnya itu seperti apa, lingkup keluarganya, style hidupnya. Di sini ada beberapa pertanyaan dari Pak Sugeng yang diajukan kepada kami. Yang pertama itu salah satunya kita harus menganalisa akar permasalahan yang dihadapi oleh public figure tersebut, yaitu Luna Maya. Semenjak ada pandemi corona ini, banyak, bukan Luna Maya saja, tapi banyak banget artis-artis Indonesia yang mulai sepi job, sepi pekerjaan. Mereka itu yang bingung harus gimana. Kita mengangkat tema ini karena masih dalam situasi pandemi. Kami memutuskan untuk Luna Maya karena Luna Maya ini permasalahannya itu karena ada corona, jadi dia itu kurang ada pemasukan. Di sini akar permasalahannya itu yaitu pertama, adanya pandemi corona ini membuat Luna Maya sulit membayar cicilan, entah itu cicilan rumah atau cicilan mobil atau cicilan apapun itu. Di beritanya nih ya, saya lihat, saya cuplikan, itu Luna Maya sudah mulai pasarannya tuh keteteran dalam membayar cicilannya dia karena sepi job, sepi pekerjaan. Karena masa pandemi ini kan memang tidak boleh berkerumun, harus jaga jarak. Terus yang kedua itu tidak adanya job pekerjaan, jadi tidak ada pemasukan, tapi dia harus tetap mengeluarkan kebutuhan sehari-hari karyawan. Yang ketiga, sulit membayar gaji karyawannya. Jadi seorang Luna Maya itu kan juga pembisnis, jadi dia juga punya karyawan yang pastinya tiap bulan harus digaji kan. Nah, apalagi corona ini kan kita belum tahu corona ini tuh sampai kapan berakhirnya. Dia mulai agak bingung gitu loh buat membayar gaji karyawan yang cukup banyak. Meskipun mungkin lebih banyakkan, ada yang lebih banyakkan lagi karyawannya, kayak seperti Raffi Ahmad yang mempunyai sekitar 100 karyawan. Kalau dari kabarnya Raffi Ahmad nih, dia sudah punyai cadangan atau tabungan buat karyawannya hingga Desember. Kemungkinan tidak ada karyawan yang di PHK. Yang keempat, tidak adanya pemasukan sama sekali atau nol income. Namanya itu sempat bercerita di vlognya dia kalau dia itu benar-benar tidak ada pemasukan selama corona ini tuh. Job-jobnya udah nggak ada, terus usahanya juga nggak berjalan gitu kan. Jadi benar-benar nol income di tabungannya dia. Terus yang terakhir yaitu dia tuh hanya mengandalkan tabungannya dia. Nah, permasalahannya tuh sebenarnya tuh di situ, seharusnya ada tabungan lain gitu loh selain tabungannya pribadi. Pertanyaan selanjutnya yaitu analisa alternatif solusi. Nah, alternatif solusi dari kami itu yang pertama, menggunakan tabungan pribadinya sendiri, yaitu tadi kan Luna Maya sudah dilakukan ya. Dia udah bener-bener cuma mencadangkan dari tabungannya sendiri. Kalau misalkan nih, corona kan kita belum tahu kan sampai kapan, entah itu beberapa bulan kemudian atau sampai kapan, kita nggak tahu. Nah, kalau misalnya tabungannya itu udah bener-bener nggak cukup, alternatif lain yang kita sarankan yaitu menggunakan tabungan lain. Mungkin dari tabungan lain tuh kayak seperti, pastikan dia itu seorang public figure, seorang artis kan, harusnya kan punya pembagiannya sendiri dari tabungannya itu. Pasti ada tabungan yang lain gitu. Jadi harus gimana pun ya harus digunakan. Kalau tidak seperti itu, bisa digunakan seperti merumahkan beberapa karyawan yang setidaknya itu
pekerjaannya tidak terlalu yang berat, misalnya pembantu rumah tangga gitu kan, nggak usah banyak-banyak, cuman berapa aja, nanti sama lu namanya sendiri juga ikutan kan bisa. Jadi kayak meminimalisir pengeluaran juga kan, kalau misalnya gajinya itu kalau misalnya karyawannya itu cuma sedikit. Saran alternatifnya itu kan Preloved itu salah satu produk dalam dunia jual beli yang bisa dibilang menguntungkan, atau artinya itu barang yang pernah dipunyai sebelumnya dan akan pindah tangan, atau bisa disebut second hand. Semacam Luna Maya itu menjual beberapa barangnya dia, entah itu kepada artis yang lain atau seperti di bazar, di apa ya, kasarnya kayak di lelang. Untuk penjelasannya lebih luas mengenai barang Preloved ini itu yaitu yang pertama, suatu produk yang pernah dibeli dan sempat dipakai beberapa kali. Ya, ini contohnya kayak seperti mungkin tas gitu ya, tas yang branded. Jadi Preloved ini juga pengertiannya itu sebenarnya luas, tapi biasanya orang-orang itu nganggapnya kalau Preloved ini berarti barangnya itu kayak spesial, kayak yang ya branded mahal. Preloved adalah suatu produk yang sempat dibeli tetapi belum pernah digunakan. Preloved itu barang yang diberikan orang lain kepada seseorang tetapi tidak pernah dipakai. Terakhir, alternatif solusinya dari kami yaitu menerima banyak endorse. Misalnya dari makanan nih, misalnya biasanya tuh cuma nerima 5 kali endorse, kalau bisa lebih dari 5 lah ya gitu, biar ada pemasukan terus. Dan itu juga kan sebenarnya untung juga kan, kitanya enak, terus membantu orang lain juga, terus kita juga dapat pemasukan. Endorse-nya itu ada jangkanya gitu loh, bukan endorse yang cuma sekali post. Kayak misalnya Raffi Ahmad itu kan beberapa vlognya dia, kalau misalnya di single nyanyinya Raffi Ahmad sama Nagita tuh, kalau kayak kota, kopiku, pokoknya kalau misalnya ada job sekiranya itu, that's why no problem, itu diterima aja sih menurut kita. Apa yang benar-benar udah urgent nih, ya itu tadi, mendingan ada beberapa karyawan yang dirumahkan biar nggak terlalu banyak pengeluaran. Style hidupnya juga harus dibedakan sedikit daripada yang sebelumnya. Beli barang-barangnya nggak terlalu yang hedon banget, beli makanannya nggak terlalu yang mewah-mewah banget ya gitu. Jadi diminimalisir dari dirinya sendiri, itu yang lebih penting bagi kita. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang ketiga, yaitu solusi paling dapat diterapkan dalam permasalahan tersebut adalah seperti yang dikatakan sebelumnya dan seperti yang kita semua ketahui bahwa pandemi virus corona ini membuat sejumlah orang mengalami kesulitan ekonomi, baik golongan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Dari kanal YouTube-nya, Luna Maya menjelaskan bahwa selama pandemi virus corona ini dia tidak memiliki pendapatan seperti biasanya karena ditiadakannya kegiatan syuting maupun berbagai event lainnya. Kemudian dari kanal YouTube-nya juga dia menjelaskan bahwa membayar kartu kredit, membayar pajak maupun menggaji karyawan-karyawan yang bekerja dengannya. Dia juga menjelaskan bahwa untuk menutupi dan membayar beban-beban tersebut, Luna Maya menggunakan tabungannya. Menurut kami, solusi tersebut adalah solusi yang paling dapat diterapkan dalam permasalahan tersebut. Karena kita semua ketahui bahwa tabungan adalah salah satu aset kita yang mudah diuangkan atau mudah dijadikan uang. Meskipun solusi tersebut adalah solusi yang cukup sulit diterapkan, atau dalam kata lain, tabungan adalah bukan untuk digunakan untuk membayar beban-beban tersebut,
Tetapi menurut kami itu adalah solusi yang paling mudah atau paling dapat diterapkan untuk kondisi sekarang. Pertanyaan yang terakhir yaitu produk keuangan yang digunakan beserta perhitungannya. Banyak orang menganggap bahwa public figure maupun selebritis memiliki kehidupan yang cukup aman dalam segi keuangan. Padahal faktanya tidak demikian. Sebagai seorang public figure atau selebritis, mereka juga perlu menata keuangan agar tetap aman dalam memenuhi kebutuhan hidup dan bisa survive apabila mereka tidak lagi laku maupun terjadi masalah-masalah keuangan lainnya. Mengutip dari dailysia.com dan idntimes.com, ada 9 sumber penghasilan Luna Maya, mulai dari sebagai public figure maupun sebagai pembisnis. Yang pertama yaitu tidak hanya sebagai seorang bintang film, Luna Maya juga adalah salah satu bintang sinetron yang bayarannya cukup mahal dibandingkan dengan bintang sinetron lainnya. Sumber pendapatan yang kedua yaitu bisnis properti. Luna Maya juga memiliki bisnis properti dan menanam modal di sejumlah aset properti. Yang ketiga yaitu bisnis fashion. Sebagai seorang model, tentu saja Luna Maya memahami dunia fashion. Hal ini membuat Luna Maya menjajal bisnis di dunia fashion dengan membuka clothing line. Bisnis clothing line tersebut diberi nama Luna Habit dan sudah dikelola sejak tahun 2013. Sumber pendapatan yang keempat yaitu usaha di bidang kue artisan. Luna Maya ini juga memiliki usaha kue artis. Luna Maya mengusung kue yang berbeda dengan kue artis lainnya. Sebelum kita menghitungkan berapa investasi yang sebaiknya untuk Luna Maya, alangkah baiknya kita mengetahui pendapatan dari Luna Maya terlebih dahulu. Di sini kami asumsikan bahwa pendapatan per bulan Luna Maya yaitu sebesar 6 miliar. Jadi selama 1 tahun Luna Maya mendapat 6 miliar untuk tabungan investasi rumahnya atau investasi propertinya. Kami bagi menjadi pengeluaran dan juga tabungan-tabungan. Yang pertama yaitu pengeluaran rutin per bulannya. Di sini kita asumsikan sebesar 300 juta rupiah. Kemudian ada tabungan pertama yaitu tabungan untuk membeli keperluan pribadi dari Luna Maya yaitu sebesar 500 juta per bulannya. Kemudian yang kedua, tabungan rumah yang lagi atau yang sedang direnovasi yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Tabungan untuk emas batangan yaitu sebesar 400 juta rupiah. Selanjutnya, tabungan investasi rumah sebesar 500 juta rupiah, tabungan pendapatan tetap sebesar 300 juta rupiah, dan tabungan dana darurat sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya, untuk yang pertama yaitu tabungan atau investasi emas batangan. Apabila kita asumsikan Luna Maya membagi pendapatannya ke emas batangan sebesar 400 juta rupiah, kemudian kita kali
setahunnya yaitu 400 juta dikali 12 yaitu sebesar 4,8 miliar per tahun untuk emas batangan. Kemudian yang kelima yaitu usaha di bidang makanan tradisional. Usaha di bidang makanan tradisional ini, makanan tradisional dikemas dengan berbagai packaging menarik dan kekinian yang diberi nama Waluna. Kemudian yang keenam yaitu eating habit atau usaha di bidang cemilan sehat. Dan usaha di bidang cemilan lainnya yaitu ada martabak yang Luna Maya bekerja sama dengan Uya Kuya. Kemudian yang ketujuh yaitu Luna Maya menjadi brand ambassador produk-produk fashion dan juga produk-produk kosmetik. Dan yang kedelapan yaitu Luna Maya juga membuka endorse di Instagramnya seperti artis-artis dan selebgram. Dan juga yang terakhir yaitu YouTube. Seperti artis-artis lainnya, Luna Maya juga membuat kanal YouTube sebagai tambahan pendapatan. Yang kesembilan yaitu dari YouTube. Seperti artis-artis lainnya, Luna Maya juga membuat kanal YouTube sebagai tambahan pendapatan dan juga sebagai ajang promosi. Demikian 9 sumber pendapatan dari Luna Maya yang dapat saya sampaikan. Adapun produk investasi keuangan yang bisa kami sarankan yaitu reksadana pendapatan tetap, emas batangan, dan juga bisnis dalam bidang properti. Yang pertama, reksadana pendapatan tetap ini adalah jenis investasi yang cukup cocok dengan Luna Maya yang tidak memiliki banyak waktu untuk menghitung risiko atas investasi dia. Reksadana pendapatan tetap ini adalah jenis reksadana yang menginvestasikan asetnya dengan bentuk surat utang atau obligasi. Bisa surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan maupun pemerintah. Yang kedua yaitu emas batangan. Investasi emas batangan adalah salah satu jenis investasi yang cukup diminati semua orang karena adanya beberapa keuntungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu emas merupakan alat ukur saat terjadinya krisis. Karena emas ini tidak terpengaruh kalau terjadi inflasi, sehingga emas ini cukup bisa terkendali. Kemudian yang kedua yaitu emas bisa menjadi dana darurat. Emas bisa juga disetarakan dengan aset lancar karena emas ini cukup mudah untuk dicairkan atau cukup mudah dijadikan uang. Seperti permasalahan di atas, maka emas ini cukup cocok sebagai investasi Luna Maya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak adanya bunga. Investasi di bidang emas ini tidak dipotong bunga, dan keuntungan yang kedua yaitu resikonya rendah. Properti ini memiliki resiko rendah karena selain bisa dijadikan aset, produk investasi properti ini juga bisa dibayar dengan cara dicicil, sedangkan harganya bisa terus naik. Yang ketiga yaitu tidak dipotong bunga.
produk investasi emas ini tidak dipotong bunga sehingga penghasilan saat kita investasi dan saat kita menjualnya tidak jauh berbeda karena tidak dipotong bunga. Yang keempat yaitu tabungan emas ini cukup aman karena emas ini terhindar dari inflasi dan suku bunga yang tinggi. Beberapa keuntungan dari tabungan emas selanjutnya yaitu properti. Adapun keuntungan saat berbisnis di bidang properti yaitu yang pertama, properti bisa dijadikan aset. Artinya, properti bisa menghasilkan passive income jika properti ini disewakan dan ataupun dikontrakkan. Terakhir yaitu untuk reksadana pendapatan tetap. Apabila ada dana 300 juta, maka kita kali 12 terlebih dahulu yaitu menjadi 3,6 miliar. Bunga atau returnnya sebesar 7% atau 8%, maka per tahunnya Luna Maya mendapat bunga sebesar 252 juta atau 288 juta rupiah per tahun. Terus satu lagi, karena Luna Maya itu kan sekarang statusnya itu kan masih single, kita juga nggak tahu apakah Luna Maya itu sudah ada rencana untuk menikah, tapi pastinya sebagai seseorang nih ya, manusia pasti butuh seorang pasangan kan. Jadi pastinya Luna Maya itu juga nanti pasti akan menikah, punya anak, punya keluarga kecil. Jadi seharusnya dia juga sudah mempunyai plan dari mulai nanti nikahnya itu gimana, terus nanti punya anak berapa, kayak gitu kan. Jadi benar-benar harus ada presentasinya sendiri, harus dibagi, karena kita nggak tahu kan, kita juga tidak pernah tahu kalau misalnya ada wabah seperti ini yang bahkan sudah lama sekali, sudah 1 tahun lebih. Jadi kayak pembagian seperti itu, cadangan seperti itu, tabungan seperti itu tuh sangat penting. Entah itu tabungan darurat untuk diri sendiri atau tabungan misalnya nih tabungan bencana alam gitu, terus tabungan kesehatan, tabungan untuk anak kan. Jadinya tuh tabungan itu sebenarnya itu harus ada banyak gitu loh. Dan sebenarnya nggak masalah kita ada punya tabungan banyak, toh itu kan juga nanti uang kita gitu loh. Kalau misalnya kitanya tuh sehat, kita sehat tapi ada permasalahan kayak gini, ada pandemi kan, kita juga bisa pakai tuh jadinya tabungan dari kesehatan kita dulu. Nanti kalau misalnya sudah ada rezeki, sudah ada pemasukan kembali, nanti bisa kita kembalikan lagi ke tabungan kesehatan kayak gitu. Jadi balance lah intinya, tuh ada tabungan ini. Jadi kalau misalnya satu nih ada yang urgent, bisa ngambil di tabungan yang lain kayak gitu. Jadi nggak terlalu keteteran juga dan nggak terlalu fokus cuman satu tabungan aja. Jadi bisa dibantu di tabungan-tabungan yang lain. Jadi kita juga nggak terlalu bingung, nggak terlalu stres buat mikirin gimana kelanjutan hidup kita nanti, seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.